Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi dengan Bang Yus di Galilea Media Channel. Channel yang mengedukasi, menginspirasi, dan mengilhami tentunya. Masih dalam suasana perdebatan sengit. Memang benar apa kata Samuel Huntington dalam karya bukunya Clash of Civilization, benturan peradaban yang merambat sampai ke dunia maya, yaitu perang cendekiawan beradab dan cendekiawan yang tidak beradab, yang tidak mengakui dengan jujur dan ikhlas. Sementara dokumen bapak-bapak gereja mengakui nasab Nabi Muhammad sampai ke Ismail leluhurnya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Deki Ngadas, Rektor STT Raja Wali. Dalam tanggapan lanjutannya, Dr. Menahim Ali di akun YouTube-nya yang difasilitasi oleh Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid yang dimoderatori oleh Bong Dodi Tan, hari Kamis malam tanggal 29 Juli 2021 dengan tema Dokumen Bapak Gereja Tak Terbantahkan, Kristen Bermanuver, yang disajikan 1 jam 30 menit, yang 80% waktunya digunakan untuk menjawab secara akademik. Tidak kalah menariknya, dalam waktu 2 hari Dr. Deki Ngadas langsung merespon di akun YouTube-nya dengan tema Final Rebuttal to the Menahim Ali, Muhammad bukan turunan Ismail. Waduh, tim teknis, gambarnya salah. Kenapa orang penjual cimol di Blok M bisa di sini? Mohon maaf Dr. Deki Ngadas atas tidak kenyamanan ini. Maaf, baiklah kita lanjutkan. Dari tanggapan Dr. Deki Ngadas yang redaksi terima 55% waktunya yang 1 jam 28 menit dibuat hanya curhat ngalor ngidul seperti tante-tante lagi di pasar sayur. Ada yang menarik rupanya tentang sosok Manjalita Seksiola yang menjadi beban dispresi sehingga sering diutarakan. Jadi curiga, sebenarnya ada apa dengan Manjalita Seksiola? Kalau toh hanya sekedar membahas tentang nubuatan Nabi Muhammad di Ulangan 18:18 sepertinya tidak mungkin. Ulangan 18:18 sudah sering dibahas. Mungkin ini udah ratusan kali, tapi ini sangat berbeda. Ada apa dengan Anda? Why? Sebenarnya Bang Yus sudah tahu pokok masalahnya. Bukan Ulangan 18:18, tapi ada yang lain. Nanti Bang Yus akan kupas tuntas setelah tema ini selesai. Langsung pada tema, Bang Yus coba menarasikan kembali atas tanggapan Dr. Menahim Ali terhadap mereka yang tidak beradab. Dalam literatur penulisan nasab Nabi Muhammad, ada beberapa sumber dan dalil, di antaranya hadis sahih Imam Muslim, hidup tahun 821 sampai 875 Masehi. Hadis sahih ini sebagai pijakan dan hukum dalam agama Islam selain Al-Quran. Ibnu Sa'ad yang hidup tahun 784 sampai dengan 840 Masehi dalam karya bukunya Tobaqo Al-Kubroh yang menulis rinci nasab Nabi Muhammad. Imam At-Tabari yang hidup tahun 838 sampai dengan 923 dalam karya bukunya Tarikh Al-Muluk wal Rasul. Ibnu Hisam yang hidup sampai dengan tahun 833. Ibnu Katsir yang hidup tahun 1301 sampai 1372. Bang Yus coba buat garis waktu agar lebih mudah untuk mengecek rentang waktu dokumen tersebut. Hasilnya seperti ini. Hadis sahih Imam Muslim. Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Wastafa Quraisan min Kinana, wastafa min Quraish Bani Hasim, wastafani min Bani Hasim. Sesungguhnya Allah telah memilih keturunan Bani Kinanah dari keturunan Bani Ismail, memilih kaum Quraisy dari keturunan Bani Kinana, memilih keturunan Bani Hasim dari keturunan kaum Quraisy, dan Allah memilihku dari keturunan Bani Hasim. Garis silsilahnya seperti ini. Ini sumber sahih sebagai pokok nasab Rasulullah. Selanjutnya, dokumen nasab Nabi Muhammad menurut Imam At-Tabari. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fihr atau Quraisy bin Malik bin Nandar
bin Kinanah, bin Kuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mukhdar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Udda, bin Zaid, bin Ya'dir, bin Ya'zub, bin Hamasa, bin Nabat, bin Khaydar, bin Ismail. Perhatikan huruf warna kuning adalah nasab-nasab pokok yang mencapai ke Ismail. Dalam dokumen nasab menurut Ibnu Hisam, ketidaksamaan ada di jalur Ma'ad bin Adnan, yaitu bin Udda, bin Mukawwim, bin Nahur, bin Tairah, bin Ya'rub, bin Ya'zub, bin Nabat, bin Ismail. Dari semua dokumen, Sahih Muslim, Ibnu Hisam, dan Ibnu At-Tabari semua sepakat merujuk kepada Ismail bin Ibrahim sebagai leluhur Nabi Muhammad. Jelas sekali perbedaan riwayat dokumen menurut garis waktu. Ibnu Hisam dan Ibnu Sa'ad menurut garis waktu bisa dikatakan hidup sezaman. Ibnu Hisam dan Imam Muslim tidak sezaman. Usia Imam Muslim baru 12 tahun. Ibnu Sa'ad dan Imam Muslim bisa dikatakan sezaman, di mana usia Imam Muslim sudah mencapai 24 tahun. Ibnu Sa'ad dengan Imam At-Tabari tidak sezaman, di mana usia Imam Tabari baru 7 tahun, apalagi dengan Ibnu Hisam. Imam Muslim dan Imam At-Tabari hidup sezaman. Sedangkan Ibnu Katsir belum lahir saat itu, yang mana usia hidupnya di tahun 1301 sampai dengan 1372 Masehi. Jadi, sudah cukup jelas kan? Very clear. Bagaimana dokumen bapak-bapak gereja tentang pengakuan nasab Nabi Muhammad? Mari kita buktikan. Dokumen buku Kronika Prophetica tahun 800 Masehi. Tertulis dalam dokumen bukunya, nasab silsilah Nabi Muhammad secara jelas sampai ke Ismail alaihissalam. Dokumen Bapak Gereja Theophanes tahun 759 sampai dengan 818 yang mengulas tentang Muhammad, seorang Saracen keturunan Ismail. Dia seorang pemimpin bangsa Arab dengan tuduhan nabi palsu, tapi nasabnya diakui. Dalam dokumen ini juga dijelaskan tentang silsilah dari Ismail anak Abraham sampai ke Nizar, berlanjut ke Mukhdar, cikal bakal suku Quraisy di mana Nabi Muhammad berasal. Cukup jelas. Dokumen Bishop Sabios tahun 700 dijelaskan bahwa Nabi Muhammad turunan Ismail. Bagaimana dengan garis waktu antara Bapak Gereja dengan dokumen Islam? Mari sama-sama kita buktikan. Jelas dan sangat jelas bisa dilihat di layar. Dokumen Kronika Prophetica dan dokumen Bapak-Bapak Gereja Theophanes dengan dokumen Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hisam bisa dikatakan sezaman. Tapi tidak dengan Sahih Muslim dan Imam At-Tabari yang tidak sezaman dengan Bapak Gereja, apalagi dengan Ibnu Katsir yang bedanya 500 tahun. Dan yang sangat menarik adalah dengan Bapak Gereja Bishop Sabios yang tidak ada satupun yang sezaman dengan beliau. Wow, benar-benar fakta, data ilmiah. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dokumen nasab Nabi Muhammad ditulis, dipegang, dan diabadikan dalam literatur bapak-bapak gereja yang jujur mengakuinya. Tidak seperti sarjana-sarjana teologi Kristen S1, S2, dan S3 doktor zaman now yang karena kebencian ditinggalkan keilmuan sebagai standar seorang cendekiawan sekelas dosen apalagi doktor. Tidak ada kata lain, mereka sarjana teologi yang tidak beradab, tidak jujur setara standar keilmuan dan peradaban. Kepada yang terhormat Dr. Deki Hitnas Yan Gadas MTH, seluruh bantahan Anda di akun YouTube Verbum Veritatis dengan tema final Rebuttal to Dr. Menahem Ali tidak layak ditampilkan dan dibahas di forum keilmuan apalagi sekelas rektor. Bapak Dr. Deki Ngadas, apa hendak dikata? Anda tidak bisa berhenti mencintai kitabmu, Bible. Meskipun kau tidak bisa menjawab pertanyaan balik dari Dr. Menahem Ali, selain kata dogma, imani saja.
you'll never know. But try to remember when I used to hold you in my arms and say, as long as I live, this is my theme.